Langit desa Dangyang Garut tampak murung di pagi hari. Kelabu menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang tak sabar untuk turun. Tak lama kemudian rintik hujan pun mulai turun pelan, menyapa bumi yang masih berembun. Sambil menunggu redanya hujan, kami mempersiapkan diri dengan pengarahan singkat untuk memastikan semua logistik dan peralatan yang akan dibawa ke pendakian. Hujan. Berapa sih? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi jalan. Ya, menunggu adalah salah satu hal yang sangat membosankan di muka bumi. Saya dan teman-teman sedang melakukan ritual menunggu redanya hujan di base camp. Di atas ada WC emang. Tenang, ada tisu basah. Tapi sebelum rasa bosan berubah menjadi basi, akhirnya hujan pun dengan pelan mulai reda dan kami mulai bergegas untuk memulai pendakian. Dari base camp, kami langsung menampakin kaki ke jalan yang masih basah, melewati perumahan dan perkebunan warga sambil menikmati sejuknya pagi hari di kampung Kiara Jenggot. Guys, saat ini saya sedang berada di jalur pendakian Gunung Cikuray, salah satu gunung pendakian di Jawa Barat. Suasana pagi ini hujan. Tadi harusnya kita berangkat jam 7, tapi karena hujan kita harus nunggu sebentar. Dan ini udah mulai cerah matahari. Jalur Kiara Jenggot menyambut langkah pertama kami dengan kesejukan dan aroma tanah basah. Sisa hujan tadi pagi yang enggan pergi sepenuhnya. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam. Lumayan jauh dan menguras tenaga. Namun bukan waktu yang menjadi ukuran, tapi bagaimana setiap langkah demi langkah mengajarkan kesabaran. Pertama ke sini. Cikuray. Gimana rasanya? Mantap. Jalurnya gimana? Ada yang ini. Langkah awal menembus perkebunan warga, di mana hijaunya dedaunan berpadu dengan gemericik air yang masih menetes dari ranting. Tanah becek menjadi tantangan pertama. Licin dan lembut seperti menguji keyakinan setiap pijakan. Kadang langkah harus pelan, menahan laju agar tidak tergelincir. Langkah demi langkah kami lanjutkan di antara tanaman dan hembusan udara yang makin sejuk. Di balik lelah dan lumpur yang menempel di sepatu, ada rasa tenang yang perlahan tumbuh. Rasa bahwa setiap langkah di jalur ini bukan sekedar perjalanan, tapi juga pelajaran tentang keteguhan dan keindahan yang sederhana. Namun seiring matahari mulai menembus celah awan, kabut yang sejak tadi menyelimuti perlahan menguap, meninggalkan hawa lembab berganti dengan panas yang menyengat. Tanah yang tadinya basah mulai mengeras seperti menegaskan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Akhirnya kita sampai juga. Bener men, 2 jam dari base camp menuju. Ini pos 1 kurang sedikit. Oh ini tulisan. Selamat datang di pos 1. Kemungkinan kita jam 3 sore lah sampai di puncak. Berapa lama dari base camp? Dari base camp ke pos 1 aja tadi udah hampir 2 jam. Tapi dari pos 1 ke pos 2 dan selanjutnya itu kurang lebih setengah jam sampai 40 menit tiap pos. Pos 1 berarti ada 7 pos lagi karena sampai pos 8. Di pos 1 kami tidak terlalu lama, cuman istirahat sebentar, kemudian kami kembali menyicil langkah, menelusuri jalur menuju pos 2. Nafas mulai diatur, langkah disesuaikan dengan irama tanah yang menanjak perlahan. Vegetasi di sekitar semakin rapat, pepohonan tinggi menjulang seolah membentuk gerbang sunyi yang menelan suara kami. Hanya kicauan burung dan desiran angin yang menjadi teman perjalanan.
Tanah yang kami pijak mulai terasa becek. Sisa hujan semalam masih meninggalkan jejak lembab di setiap langkah. Akar-akar pohon menjulur di permukaan jalur, seperti urat kehidupan hutan yang tak ingin terlupakan. Sesekali kami harus menunduk, merunduk melewati batang pohon yang melintang di jalan, seolah alam sedang menguji kerendahan hati para pendatangnya. Sekarang menunjukkan jam 11, kita sampai di pos 2. Treknya lumayan licin, becek, kontur tanah yang dipenuhi sama akar. Cuman adem hari ini karena selain ada pohon juga mendung. Jadi matahari nggak langsung menembus kulit. Lumayan. Sampai pos 2. Kita harus bermimpi. Kenapa harus bermimpi? Karena bahagia berawal dari mimpi. Di pos 2, kami hanya meluruskan kaki sejenak, memberikan waktu pada punggung yang mulai pegal untuk bernafas. Tak lama, langkah kecil kembali kami susun, menyicil perjalanan menuju pos 3. Jalur mulai menanjak tajam. Akar-akar pohon seolah menjadi anak tangga alami yang menuntun langkah dan mengarahkan tiap pijakan kami sepanjang perjalanan. Di pos 3, kami memutuskan istirahat untuk menunaikan salah satu ritual paling sakral dalam semesta para pendaki, makan. Bukan sekedar mengisi perut, tapi mengembalikan tenaga, semangat, dan sisa tawa yang sempat terbenam di antara lelah dan nafas yang tersengal. Kita melakukan hal yang paling penting sejagat. Apa itu? Isi bahan bakar. Makan. Isi bahan bakar itu perlu. Buat apa? Buat mencapai puncak. Makan. Yuk sama-sama. Dibungkusin ibu kos nih. Biar samaan. Dari base camp ke pos 1 itu butuh waktu 2 jam. Jalan nyantai. Terus dari pos 2 ke pos 3 1 jam. Dan kita udah istirahat, kita udah makan siang. Dan sekarang kita melanjutkan pendakian menuju pos 4. Kalori yang baru saja kami isi, kini siap dikorbankan kembali. Kami melangkah dengan perlahan, menembus jalur menuju pos 4. Di bawah rindangnya pepohonan, mentari sesekali mengintip malu-malu di balik kabut yang kadang muncul dan kadang hilang. Akar-akar pohon melintang di jalur, seperti garis kehidupan yang harus kami tapaki dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti percakapan bisu dengan bumi, tentang keteguhan, kesabaran, dan keyakinan untuk terus naik meskipun tenaga menipis. Di antara kabut dan desiran angin hutan, kami belajar lagi satu hal sederhana, bahwa perjalanan bukan sekedar sampai di puncak, tetapi tentang bagaimana kita berdamai dengan lelah, menaklukkan diri sendiri, dan tetap melangkah walaupun tanpa jaminan terang di depan sana. Triknya supaya nggak terlalu capek gimana? Untuk ngelewatin trek yang kayak gitu. Kalau nafas. Iya, karena nafas itu penting. Kalau saya pribadi ya, saya lebih banyakkan ini, dikit-dikit istirahat kalau ada trek curam seperti ini. Biar nggak operasi, nggak dikeluarin lagi. Capek bre, jangan naik gunung, serius. Capek nyiksa diri, mending di rumah. Semakin ke atas, jalur berubah rupa.
Jika sebelumnya hanya menanjak biasa, kini ia menjelma menjadi ujian yang sesungguhnya. Kontur tanah miring, licin dan tidak ramah langkah. Setiap pijakan terasa seperti taruhan antara jatuh atau bertahan. Kami terpaksa berpegang pada tali-tali yang terulur dari batang ke batang. Bukan sekedar alat bantu, tapi seolah satu-satunya pengikat antara tubuh dengan harapan. Peluh bercampur kabut membuat pandangan samar. Nafas semakin berat, seperti menarik udara dari sela kabut yang pekat. Beban di punggung semakin terasa menekan, bukan hanya oleh berat barang-barang bawaan, tapi juga oleh sunyi yang menggantung di udara. Hutan di sekeliling berubah wajah, semakin kelam, semakin asing, seolah-olah para penunggu tua sedang bangun dari tidur panjangnya, memandangi kami dengan mata yang tak terlihat. Kabut tak pernah benar-benar pergi. Ia menempel di kulit, menelusup ke dalam pakaian, menyelimuti setiap langkah. Kadang berubah menjadi rintik air yang jatuh sebentar lalu tiba-tiba menghilang. Persis seperti teman-temanmu yang tiba-tiba muncul saat ada maunya dan menghilang tiba-tiba tanpa basa-basi saat tidak butuh. Melewatin jalur dari bawah itu treknya lumayan agak susah dan sedikit licin karena hujannya labil, persis kayak mantanmu yang datang lalu menghilang gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di pos 5 dalam keadaan masih mendung dan Selamat datang di dunia konten. Pengen berkata kasar bang, nggak boleh maki-maki di alam. nggak boleh maki-maki dia. Tapi boleh kalau memaki-maki dia. Anda di prank konden. Kenapa? Konden sama hujan ya? Matt tadi emang hujan? Oh iya hujan. Hujan ya? Gue gak ngerasa apa-apa. Ayo kita lanjut Menuju mana? menuju pos puncak yang pasti. Di pos 5 kami berhenti bukan untuk istirahat, melainkan memastikan apakah hujan benar-benar datang atau hanya sekedar candaan langit. Di perjalanan sudah berkali-kali kami diperdaya oleh konden yang menebar tipuan. Tampak gelap di kejauhan, namun hilang begitu saja tanpa jejak. Semakin tinggi kami berjalan, semakin menusuk rasa dingin di kulit. Gelap datang tiba-tiba tanpa aba-aba, memenuhi rimba dengan bayangan dan kabut yang menari pelan. Di tengah senyapnya jalur, suara gemericik yang tadinya lembut kini berubah jadi denting keras di atas daun-daun basah. Pertanda hujan kembali turun. Kali ini tanpa kompromi. Gerimis yang sempat berpamitan kini menjelma jadi hujan deras, memukul bumi tanpa belas kasihan, hingga langkah kami berubah jadi terburu-buru. Dan akhirnya di bawah tirai air dan tiupan angin yang menggila kami tiba di pos 6. Dengan tangan yang menggigil, kami bergegas membangun tenda. Satu-satunya benteng kecil di tengah gelapnya malam. Di sanalah kami bernaung, menyalakan kehangatan dari tubuh, melepaskan lelah di antara rintik hujan yang tak kunjung reda. Setelah semalam diguyur hujan, kami akhirnya terbangun oleh rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang.
Meskipun mata masih berat dan jiwa setengah sadar, kami menyiapkan diri menyeruput kopi dan sarapan sederhana. Selamat pagi. Tapi bukan dunia tipu-tipu. Dari pos 6 Gunung Cikuray via Gira Janggot. Kita sekarang lagi masak. Spaghetti bolognese. Mantap jiwa. Halo guys, Yang di sana. Oh, nggak kelihatan. tenda kita diguyur oleh hujan yang cukup deras, mengakibatkan ada sedikit kebocoran di kapal kami sehingga kapal kami awaknya pada kebasahan. Sekarang kita semuanya udah pada bangun, udah pada sarapan dan lagi persiapan untuk summit. Semoga cuaca hari ini mendukung dan sampai ke puncak 2821 Cikuray. Dalam gelap, hanya cahaya kecil dari senter di kepala yang menjadi penuntun arah kami. Jalur licin menembus lumpur yang menambah berat di sepatu. Sementara nafas terdengar berpacu dengan detak jantung. Di antara suara langkah dan tetesan embun, terdengar samar suara geraman. Ternyata rombongan babi hutan yang berkeliaran di sepanjang jalur. Seolah menjadi penjaga malam sekaligus teman perjalanan kami menuju puncak. Gede banget babinya. Mau foto bareng babi nggak? Enggak. Foto bareng babi. Kita udah sampai pos 8, Bung. Sebentar lagi puncak. Sekarang udah menunjukkan pukul 05.20. Sang surya udah mulai menampakkan wujudnya. Gelap perlahan beranjak pergi, berganti semburat warna di ufuk timur. Langit menyingkapkan tirainya. Biru kuning dan merah muda menari lembut di balik awan. Mentari kembali hadir dengan tenang, membawa hangat yang lama dirindukan. Tepat di saat mentari menunjukkan wujudnya, kami menginjakkan kaki dan berdiri di puncak Cikuray, di hadapan keindahan yang terlalu agung untuk sekedar dijelaskan dengan kata. Semua lelah, perjuangan, dan rasa takut seketika luruh berganti dengan rasa syukur yang menenangkan. Mendaki gunung bukan sekedar perjalanan menuju ketinggian, tapi perjalanan ke dalam diri sendiri tentang bertahan, tentang percaya, tentang menemukan keindahan di tengah kesulitan. Dan dari tanah ini, saya berdiri dan mengerti bahwa keindahan sejati bukanlah hadiah dari mudahnya jalan, tapi keberanian untuk terus melangkah meskipun langit belum menjanjikan cerah. Dari langit tertinggi Cikuray, saya Peterova, salam lestari.